Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan. Yuk, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Kita buka di Kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-26. Yuk, kita akan baca ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Ya, kita baca bersama-sama ya. Oke, saya akan baca ayat 26, kemudian nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat 27 dan seterusnya sampai dengan nanti ayat 40. 1 Raja-Raja 11. ayat 26 maksudnya Om. 1 Raja-Raja 11 ayat 26 sampai 40. Saya 26, nanti teman-teman semua 27 dan seterusnya. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda, memberontak kepada raja. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu, aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Dan jika engkau mendengar segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada sisa raja Mesir, dan di Mesir ia tinggal sampai Salomo
meninggal sampai Salomo mati. Maaf. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dari perikop yang tadi kita baca, saya percaya ini perikop yang cukup familiar yang kita baca ya. Ini adalah sebuah dikatakan di situ adalah orang-orang yang dibangkitkan Tuhan untuk memberontak kepada Salomo. Dan orang yang barusan kita baca, seorang yang bernama Yerobeam, dia adalah benar-benar seorang yang punya pengaruh besar karena kepada Yerobeamlah akhirnya kerajaan Israel itu terpecah dan 10 suku seperti dinubuatkan melalui Nabi Yahya, kemudian mereka mengikuti Yerobeam. Dan dari ayat-ayat yang kita pelajarin bahwa kita melihat bahwa bagaimanapun juga ketika kita melihat ketetapan Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan hamba-hambanya, bahwa janji Tuhan dan ketetapan Tuhan itu mau nggak mau, suka nggak suka pasti akan digenapi, pasti akan ditepati. Walaupun mungkin itu menjadi sesuatu yang jalannya cukup berliku, mungkin cukup tidak masuk akal, tetapi yang pasti semua ketetapan Tuhan itu akan berlaku dan terjadi kepada hambanya. Kalau beberapa waktu yang lalu ketika kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan menyatakan janji keturunan yang besar kepada Hagar, itu pun dipenuhi. Bagaimana Tuhan berjanji bahwa akan menjadikan Ismail bangsa yang sangat besar, itu pun juga Tuhan genapi. Dan itu bisa kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu, dan pada saat ini kita akan belajar dari seorang hamba yang bernama Yerobeam. Ini adalah seorang hamba yang menurut saya dia seorang hamba yang sangat luar biasa sekali. Kenapa dia seorang hamba yang luar biasa? Karena dia itu adalah seorang hamba yang mendapatkan kepercayaan, mendapatkan promosi, mendapatkan jabatan itu langsung dari raja sendiri, yaitu dari Raja Salomo. Dan itu dia dapat itu bukan bukan sesuatu yang tiba-tiba dia muncul atau karena garis keturunannya yang istimewa, karena dia anak orang berpengaruh. Oke, dia punya garis keturunan yang luar biasa, tapi pada waktu itu dikatakan dia bukan siapa-siapa. Bahkan dia adalah anak dari seorang janda. Jadi Nebat sudah meninggal, yang dicatat di sini hanyalah mamanya Yerobeam yang masih hidup. Walaupun dia ditinggalkan oleh papanya, tetapi ternyata dia bisa menunjukkan potensinya yang baik sehingga dia mendapatkan promosi langsung atau kepercayaan langsung dari sang raja. Kita baca di ayat 28 ya. Ayat 28 mengatakan bahwa Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu orang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Yerobeam adalah orang yang tangkas dan orang yang rajin. Dalam terjemahan lain dikatakan adalah orang yang cekatan. Jadi kita bisa belajar bahwa seseorang bisa mendapatkan sebuah promosi, bisa mendapatkan sebuah kepercayaan dalam karirnya, itu adalah orang yang rajin dan orang yang cekatan atau tangkas. Kerajinan itu bisa membuat orang yang tadinya tidak memiliki keterampilan atau keterampilannya biasa-biasa, tetapi ketika dia terolah itu terus-menerus, itu akan bisa menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya apa yang semula dia tidak bisa, itu akhirnya dia menjadi bisa. Dan saya pun membuktikan hal ini. Dulu ketika saya awal kerja di Nokia itu, satu hal yang paling saya takut, saya itu nggak bisa nyolder. Tapi kan nggak mungkin, masa kerja untuk maintenance HP nggak bisa nyolder, itu nggak mungkin. Dan kalau saya nyolder itu yang pertama tangan saya itu berkeringat, dan yang kedua tangan saya itu tremor. Jadi akan bergoyang terus. Apalagi ketika dikeroyok banyak orang itu ya lebih. Tapi ternyata ketika terus menerus saya latihan, sehari ke hari saya bisa. Dan akhirnya ya ternyata apa yang saya takutkan bisa saya atasi. Akhirnya saya bisa melakukan itu dan saya melakukannya dengan menurut saya dengan cukup baik lah. Nah,
Dan yang kita juga melihat bahwa Yerobeam ini selain rajin, dia cekatan. Artinya apa? Cekatan ini dalam arti dia cukup pintar untuk mengambil sebuah keputusan ketika ada masalah. Sehingga di sini dikatakan bahwa Salomo itu mempercayakan kepada dia untuk dia menjadi supervisor bagi para pekerja dari keturunan Yusuf. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa kita sebagai apapun kita sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, itu kita punya tanggung jawab untuk apa? Sebagai hamba kita harus apa? Kita harus rajin. Untuk apa? Supaya apa? Supaya kalau ada kekurangan yang ada dalam diri kita, kekurangan itu lama-kelamaan bisa disempurnakan menjadi baik. Dan yang kedua, kita belajar menjadi cekatan dan tangkas. Artinya apa? Tanggap dengan apa yang ada di sekitar kita, sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi, kita bisa menjadi pribadi yang apa ya? Yang bisa memberi solusi atau yang bisa menjadi solusi atas setiap apa yang terjadi di dalam sekeliling kita atau di mana Tuhan tempatkan kita. Kalau jadi mahasiswa, memiliki IP yang baik, memiliki nilai-nilai yang baik, menurut saya itu sudah, ya memang sudah seperti itu. Yang namanya mahasiswa ya nilainya mestinya baik. Baik bukan dalam artian A, bukan dalam artian hanya dapat A saja, tapi ketika saya dapat nilai A, saya ngerti kenapa saya dapat A. Saya benar-benar ngerti apa yang disampaikan, secara konsep saya mengerti, kemudian secara aplikatif saya bisa mengerti. Jadi bukan hanya sekedar mengerti secara teori yang disampaikan, tapi benar-benar secara esensial itu mengerti dari apa yang disampaikan. Dalam pekerjaan pun juga seperti itu. Mestinya kita menjadi pribadi yang tangkas. Dimanapun ya, dalam profesi apapun. Kenapa? Karena ketika kita bisa melakukan itu dengan baik, itu dalam karir kita saya percaya akan ada promosi yang akan diberikan kepada kita. Yang pertama dari Yerobeam kita belajar apa? Dia adalah pribadi yang bisa dipercaya karena dia memiliki kinerja dan kecakapan dalam kehidupannya. Yang kedua, kalau kita baca di ayat 29 sampai 39, kita melihat bagaimana Yerobeam ini dia menerima anugerah atau janji Tuhan. Menerima nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Ahia kepadanya tentang apa yang akan terjadi di masa depannya. Dan menurut saya ini hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Ahia menyampaikan itu bukan di hadapan banyak orang, tapi langsung berhadapan muka dengan Yerobeam sendiri, dan hanya mereka berdua saja. Ketika Nabi Ahia bersama-sama dengan Yerobeam, secara khusus Nabi Ahia menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada Yerobeam. Dan disampaikan dengan sangat-sangat detail dan sangat jelas. Syarat dan ketentuan yang berlaku di situ sangat jelas. Bahwa Yerobeam nanti dia akan menjadi pemimpin dari 10 suku Israel. Jadi Tuhan memberikan anugerah khusus kepada Yerobeam. Untuk apa? Untuk menerima janji dan anugerah Tuhan. Dan ini pun saya percaya ini adalah ketetapan dari Tuhan. Di ayat yang ke-26 saya baca kembali ya. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda memberontak terhadap raja. Dikatakan bahwa Yerobeam itu adalah orang Efraim. Jadi dari garis keturunan, seperti yang saya katakan bahwa Yerobeam itu bukan orang sembarangan. Dia punya kemampuan,
dia punya kecakapan, dia punya ketangkasan, dan ternyata dari garis keturunan dia adalah orang Efraim. Siapakah Efraim? Efraim adalah anak dari Yusuf yang lahir bungsu, tetapi oleh Yakub diberkati sebagai anak sulung. Dan kalau kita membaca di Alkitab, dari informasi yang diberikan oleh Nabi Yeremia, tentu ya Nabi Yeremia itu sekian ratus tahun setelah peristiwa pecahnya kerajaan ini kan baru nanti ada kata turun raja-raja kan baru sekian ratus kemudian muncul Nabi Yeremia. Di Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-9 nanti teman-teman bisa dicek bahwa di situ Tuhan mengatakan bahwa Israel adalah milik Tuhan dan Efraim adalah anak sulungku. Begitu kata firman Tuhan. Jadi di Israel, Yakub memiliki 12 orang anak. Dan dari 12 orang anak ini ada 2 berkat khusus yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, yaitu berkat kesulungan dan yang kedua berkat kerajaan. Berkat kesulungan itu jatuh ke tangan Efraim. Kenapa dari Yakub kok jadi ke Efraim? Nanti teman-teman baca di kitab Kejadian ya. Jadi berkat kesulungan itu jatuh ke tangan Efraim, sementara berkat kerajaan itu turun kepada Yehuda. Jadi 2 suku ini, Efraim dan Yehuda itu adalah 2 suku yang benar-benar luar biasa. Dan dari 2 suku ini Tuhan bangkitkan seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Yang pertama namanya Hosea atau Yosua dari suku Efraim. Kemudian dari suku Yehuda Tuhan bangkitkan seorang yang bernama Kaleb. 2 orang yang benar-benar luar biasa memimpin bangsa Israel, mereka bersama-sama dengan Musa keluar dari Mesir dan memimpin bangsa itu memasuki tanah perjanjian. Jadi kita melihat bahwa secara keturunan Yerobeam ini dia memiliki janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa Efraim itu adalah menjadi sulung dari Tuhan, sulung dari Israel. Sehingga dia pun punya punya DNA untuk menjadi seorang pemimpin. Baik pemimpin dalam hal pemerintahan atau pemimpin dalam hal penyembahan kepada Tuhan. Paling tidak kita ketemu 2 tokoh Efraim yang luar biasa. Yang pertama yang namanya Yosua yang memimpin orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Yang kedua seorang hakim yang bernama Samuel. Seorang hakim yang sangat luar biasa dari suku Efraim, di mana dia yang dipakai Tuhan untuk mengangkat Daud menjadi raja Israel. Kembali kepada Yerobeam, jadi Yerobeam selain dia seorang yang tangkas, seorang yang cakap dalam bekerja, dia ternyata Tuhan sudah memberikan janji yang khusus yang dia terima melalui suku Efraim. Sehingga apa? Sehingga dia layak untuk menerima berkat yang Tuhan janjikan. Dan tentu berkat itu pun kadang-kadang bagi seseorang bersifat sebuah anugerah, bagi pihak yang lain bisa menjadi disiplin. Dalam hal ini yaitu disiplin Tuhan bagi keturunan Daud. Nanti teman-teman bisa baca di pasal 12 dan seterusnya. Saya juga baru ketika Alkitab merangkum raja-raja yang memerintah baik Yehuda maupun Israel, biasanya dikatakan bahwa misalnya Hizkia
Dia Hizkia menjadi raja di Israel pada umur sekian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti Daud bapak leluhurnya. Jadi pemerintahannya itu diringkas di awal kalimat ketika akan dijelaskan tentang riwayatnya itu. Dan kalau teman-teman nanti baca di pasal 12, ada sesuatu yang saya baru ngeh bahwa ketika Alkitab menjelaskan tentang Salomo, ternyata Alkitab itu mengatakan bahwa Salomo itu melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Salomo itu adalah pribadi yang membangun bait Allah. Dia yang ketika bait Allah ditabiskan, dia bisa melihat langsung kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan sendiri datang kepada Salomo untuk menyatakan dirinya. Tapi Alkitab mengatakan dia melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Jadi karena hal ini, akhirnya mau gak mau Tuhan harus memberikan disiplin. Dan disiplinnya apa? Yaitu kerajaan Israel akan terpecah menjadi dua. Tadi kita sudah baca bagaimana nubuatan Nabi Yahya. Dari nubuatannya ini bahwa nanti Yerobeam akan mendapat bagian yang berapa? Yang 10. Luar biasa ya. Seorang hamba, dia bekerja dengan baik, kemudian mendapat nubuatan dari Nabi Yahya, dan setelah dia dapat nubuatan itu, dia dapat nubuat bahwa dia akan memerintah, dia akan mengambil, yaitu 1/10, iya ya benar ya, 2/12 itu berarti 1/6 ya, 7/6 saya, 7/6 2/6 ya. Jadi mengambil dari 10/12, 10/12, 5/6, 10/12 dari wilayah kerajaan Israel. 10 suku akhirnya akan jatuh ke tangannya Yerobeam. Tapi Tuhan bagaimanapun juga, Tuhan tetaplah Tuhan. Sementara Tuhan juga pernah berjanji bahwa keturunan Yehuda itu akan memegang tongkat kerajaan sampai selama-lamanya. Jadi kerajaan itu tetap akan pecah, yang Yehuda tetap akan berkuasa, keturunan Daud, sementara yang Yerobeam akan menguasai 10 suku yang lain. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan ketika menyatakan anugerahnya, itu ternyata bisa jadi itu menjadi disiplin bagi pihak yang lain. Supaya apa? Tentu supaya yang sedang disiplin itu bisa menyadari dan bisa kembali bertobat kepada Tuhan. Dan kita lihat karakter Salomo yang asli adalah ini. Ayat yang ke-40 saya baca ya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada sisa raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Setelah Salomo tahu bahwa ada nubuatan yang disampaikan Nabi Yahya kepada Yerobeam, ketika Salomo tahu apa yang dilakukan Salomo berniat membunuh Yerobeam. Jadi bagaimana dia menjadi seorang hamba yang dia dengan cakap, bekerja dengan baik, bekerja dengan luar biasa, sehingga dia mendapat kepercayaan menjadi seorang supervisor atau mungkin bahwa seorang manajer untuk mengelola para pekerja yang sedang membangun kota, dengan alasan karena ada nubuatan yang datang kepada dia, kemudian sang pemilik kerajaan, sang raja itu dia berikhtiar untuk membunuh Yerobeam. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa ketika Yerobeam dipilih oleh Tuhan untuk memegang pemerintahan terhadap 10 suku dari Israel, Tuhan bukan hanya semata-mata memberikan 10 suku itu dengan cuma-cuma, tetapi harus ada didikan yang Tuhan berikan kepada Yerobeam. Didikannya apa?
dia harus lari meninggalkan kerajaan Israel dan dia bersembunyi di Mesir dan dia mengabdi sebagai hamba kepada Raja Firaun. Jadi kita bisa melihat dari sini bahwa setiap hamba itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Dia harus cakap, dia harus rajin. Yang kedua, hamba pun punya hak untuk menerima anugerah, untuk menerima janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Tetapi ketika janji Tuhan itu akan dinyatakan, mau nggak mau harus diuji dulu karakternya, harus diuji dulu bagaimana kemampuannya, apakah dia benar-benar nantinya layak untuk menerima anugerah itu. Dan dari ujian yang Tuhan berikan kepada Yerobeam, dia lari ke Mesir dan ketika dia sampai di sana sampai dengan Salomo meninggal, dan di sini kita melihat bahwa Yerobeam bisa menjalani itu dengan, saya percaya dia menjalani dengan cukup baik, dan dia dikatakan bahwa dia sembunyi kepada Raja Sisak. Artinya apa? Dia punya relasi yang baik dengan Raja Firaun ini sehingga dia bisa banyak belajar untuk apa? Untuk mempersiapkan dirinya ketika nanti dia kembali dan apa yang Tuhan janjikan kepada Yerobeam digenapi. Dan kita melihat bahwa Yerobeam benar-benar dia menikmati janji Tuhan itu. Setelah dia di ayat yang di pasal 12, setelah dia kembali ke Israel, kemudian ketika Rehabeam menjadi raja, ketika ada konflik, kemudian Tuhan pun akhirnya dengan caranya kerajaan Israel pecah menjadi dua, satu suku Yehuda ditambah Benyamin tetap berada di Yerusalem, tetap beribadah kepada Tuhan dan tetap setia kepada keturunan Daud, sementara 10 suku yang lain mengangkat Yerobeam menjadi raja. Bagaimana Yerobeam ketika dia menjadi raja, syarat dan ketentuan yang Tuhan berikan, apakah dia kerjakan dengan baik? Nanti kita belajar itu di kesempatan yang lain ya. Tuhan memberikan berkat pada hamba yang cakap dan rajin. Anugerah janji bagi hamba yang dididiknya. Jadi berkat akan kita peroleh ketika kita rajin, ketika kita cakap. Itu berkat Tuhan ada pada kita, dan bukan hanya itu. Ketika kita menerima anugerah Tuhan dan Tuhan mendidik kita, Tuhan akan menjadikan kita hamba yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan.